Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Suhartini. Saya guru di MA Darul Yakin Serang, sekaligus mahasiswa PPG Dajab 2021 di LPTK UIN Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan mempresentasikan pre-teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Yaitu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Ya, alhamdulillah. Minggu kemarin kita telah belajar tentang konsep. Saya nggak ditanya, Bu. Kenapa? Bu, aku nggak ditanya, Bu. Saya nggak ditanya, Bu. Oh iya ya. Oh, kamu Iya, nggak ditanya. Pak Subhan, Alhamdulillah sehat? sehat. Oh ya, Sehat, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin kita telah belajar tentang konsep fikih, yang dimana ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah mahdoh dan apa? Ghairu mahdoh, Bu. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu apa? Siapa yang tahu? Ibadah yang langsung kepada Allah, Bu. Oh ya, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Kalau misalkan ibadah ghairu mahdoh, itu ibadah yang berhubungan dengan manusia dengan manusia, yang dimana seperti misalkan gotong royong gitu ya, atau tolong menolong gitu. Kemudian kaitannya dengan bab ini adalah yaitu pengurusan jenazah, yang dimana materinya hanya memandikan dan mengkafani jenazah. Jadi pengurus jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Pengertian jenazah yang berarti yaitu tubuh mayat yang tertutup ya. Kemudian yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat bagi orang yang memandikan jenazah yaitu yang pertama muslim. Kemudian berakal dan balik. Ya, otomatis harus muslim berakal dan balik kan, tidak mungkin gitu memandikan jenazah itu anak kecil atau misalkan tidak berakal gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu niat memandikan jenazah. Yang memandikannya itu harus berniat akan memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga soleh dan jujur dan soleh. Kemudian yang terakhir terpercaya dan amanah. Kenapa sih harus terpercaya dan amanah? Karena misalkan kalau ada si mayatnya itu atau si jenazahnya itu punya aib atau cacat gitu. Kemudian yang memandikannya itu tidak akan mengumbar aib si mayat tersebut gitu ya. Kemudian mayat yang wajib dimandikan. Yang pertama yaitu mayat orang muslim atau bukan kafir gitu ya. Jadi kalau misalkan si mayat ini muslim ya berarti wajib dimandikan. Kemudian bayi, bukan bayi yang keguguran. Misalkan bayinya itu kalau sudah 9 bulan gimana? Meninggal dalam perut kok, tapi lahir gitu, tapi meninggal dalam perut sudah dilahirkan, apakah wajib dimandikan? Ada yang tahu? Aku belum tahu, Bu. Nah, itu dimandikan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Misalkan kecelakaan atau... Bagaimana Bu tadi, Bu? Ada sebagian tubuh mayat dimandikan. Misalkan nih, kecelakaan gitu. Kecelakaan atau misalkan si mayatnya itu jatuh dari kapal, pesawat, kemudian tubuhnya hancur, cuma tersisa tangannya misalkan atau kakinya.
itu wajib dimandikan karena masih ada sebagian tubuhnya gitu ya. Kemudian yang keempat, bukan mayat yang mati syahid. Jadi kalau misalkan bukan mati syahid, itu berarti harus wajib dimandikan. Kemudian tata cara memandikan yaitu tempat memandikan di ruangan tertutup. Harus ruangan tertutup. Gimana kalau misalkan di rumahnya sempit, misalkan pengennya di lapangan, misalkan boleh enggak? Boleh, tapi harus ditutup dengan terpal atau misalkan apa gitu. Kemudian harus Iya, Bu. dipersiapkan apa lagi? Air secukupnya. Air secukupnya. Kemudian sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian. Kemudian yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan untuk siapa? Untuk yang memandikan. Memandikan. Kemudian yang kelima, potongan atau gulungan kain yang kecil-kecil. Untuk apa sih potongan atau gulungan kain yang kecil-kecil ini? Untuk menggosok, misalkan menggosok giginya, kemudian membersihkan hidungnya, telinganya gitu ya, itu dengan gulungan yang kecil-kecil tersebut gitu. Kemudian kain basahan. Kain basahan untuk siapa? Untuk si mayat, menutupi si mayat agar kemaluannya tidak terlihat. Kemudian handuk untuk mengeringkan badan si mayat. Kemudian berikut tata cara memandikan jenazah orang muslim. Ambil kain penutup dan gantikan kain basahan. Jadi ketika si mayat itu baru meninggal, kalau misalkan masih mayatnya itu belum kaku, bisa dibuka bajunya. Tapi kalau misalkan si mayat itu sudah kaku, berarti kan harus digunting nih bajunya. Jadi ambil kain penutup untuk menutupi aurat si mayat agar tidak terlihat gitu ya. Kemudian mandikan jenazah di tempat tertutup tadi. Pakaikan sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ini untuk yang memandikan. Pakai sarung tangan kenapa? Agar si tangannya ini tidak terkena kotoran si mayat gitu ya. Dan ganti sarung tangan yang baru. Kalau misalkan sekiranya si sarung tangan ini sudah kotor, jadi harus ganti lagi yang baru. Kemudian letakkan kepala jenazah lebih tinggi dari badannya gitu. Agar si air ini yang mengalir tidak masuk ke hidung atau mulut si mayat. Setelah itu, masukkan jari tangan. Tadi tuh yang gulungan-gulungan kecil itu digulung ke jari, kemudian digosokkan ke giginya, kemudian hidungnya gitu ya, dibersihkan dengan gulungan-gulungan kecil tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu siramkan air ke sebelah kanan dulu. Sekiranya kalau misalkan nyiram si mayat itu adalah dengan yang harus yang kanan dulu gitu. Kalau misalkan bisa itu ganjil. Kalau misalkan bisa menyeluruh tubuhnya itu dengan sekali, menyiramnya itu kalau misalkan kesiramnya sekali dengan seluruh tubuhnya kesiram semua itu tidak apa-apa gitu, cukup sekali. Tapi kalau misalkan belum, berarti berulang-ulang asalkan ganjil. Kemudian perlakukan jenazah dengan lembut. Ketika kita memandikan jenazah itu harus dengan lemah lembut. Ketika membaliknya atau menggosok badannya gitu. Kalau misalkan nih mandikan si jenazah tersebut kotor gitu, apakah harus dengan kuat menggosoknya agar kotoran-kotorannya itu luntur gitu? Tidak, Jangan terlalu dengan lemah lembut. kasihan mayatnya. Dengan lemah lembut, Bu. Kasihan Pelan-pelan. mayatnya nanti lecet. Kemudian memandikan jenazah dengan 1 kali jika membasuh itu seluruh tubuhnya itu yang wajib. Tapi kalau misalkan mau berkali-kali boleh, tapi harus dengan ganjil ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian jika setelah beres memandikan jenazah, udah dikeringin nih jenazahnya, udah dikeringin pakai anduk, tapi kemudian dari jenazah tersebut keluar kotoran atau keluar najis, keluar
kotoran dari perutnya atau dari telinganya, itu wajib dimandikan lagi, diulang lagi dimandikannya. Dari pertama lagi diulangi. Tapi kalau misalkan si mayatnya tersebut itu sudah digotong ke kain kafan, kemudian kain kafannya sudah beres nih kain kafannya, kemudian keluar najis, itu tidak wajib dimandikan lagi, tapi hanya dengan membersihkan najis tersebut gitu ya. Kemudian bagi jenazah wanita, kalau misalkan jenazah wanitanya ini rambutnya panjang, misalkan suka digelung gitu ya, kalau perempuan ya disanggul kalau kita melihat, kalau orang ininya mah digelung gitu, itu dilepas sanggulnya, kemudian dijulurkan ke belakang. Kemudian setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya, dikeringkan dengan handuk, dan sebelum digotong diangkat ke kain kafan, itu kain kafan itu diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Nah, dari Ibu terangkan tadi mengenai pemandian jenazah, ada yang belum dipahami? Ada yang Paham, belum Bu. ditanyakan? Saya udah paham. Oh ya. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah dimandikan, diapakan nih si jenazahnya nih? Dibungkus, Bu. Dikafani. Yang perlu setelah dimandikan si mayatnya dikafani. Dikafani, apa yang harus dipersiapkan? Yaitu kain kafan. Kemudian talinya dari mana? Dari kain kafan tersebut digunting gitu ya. Kemudian kapur barus, kapas gitu, itu yang harus dipersiapkan ketika akan mengkafani jenazah. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Itu tidak harus baru. Boleh kalau misalkan sudah mempersiapkan dari dulunya nih, itu boleh asalkan si kain kafannya ini bagus dan bersih. Kemudian kain kafan hendaknya berwarna putih. Gimana kalau misalkan nih, misalkan Pak Subani semasa maaf gitu ya, semasa hidupnya suka warna biru misalkan, berwasiat gitu. Saya nanti kalau mengkafani jenazah tadi kain kafannya harus berwarna putih. Dan kalau misalnya laki-laki itu berapa lapis kain kafannya? 3 lapis ya. Kalau misalkan perempuan itu harus 5 lapis. Kenapa perempuan lebih banyak? Karena perempuan itu lebih banyak auratnya. Selanjutnya, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus si mayat, itu kain kafannya harus diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Jadi mentang-mentang orang kaya gitu, lantas kain kafannya harus banyak, tidak, akan tapi sama, entah itu miskin, entah itu kaya gitu, itu tetap sama. Yang laki-laki 3 lapis dan yang perempuan itu 5 lapis. Kemudian cara mengkafani jenazah, yang laki-laki itu bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling lebar itu yang paling bawah, kemudian seterusnya gitu ya. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. Tadi setelah dimandikan, kemudian dikeringkan dengan handuk, tutup si mayat dengan kain agar tidak terlihat kemaluannya atau auratnya. Setelah diletakkan ke kain kafan, tutuplah lubang-lubang si mayat seperti hidung, telinga, mulut, dan kubul dan dubur gitu ya. Lumutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Yang paling, berarti yang kiri yang bawah gitu, yang kanan yang paling atas. Setelah itu ikatkan dengan tali. Lalu ikatkan si mayat dengan tali. Dari mana talinya? Ya ngambil dari kain kafan tersebut. Kemudian jika kain kafan tidak cukup,
Itu bagaimana? Kalau misalkan nih si mayatnya sudah diukur tadinya, tapi ketika akan dibungkus si mayatnya, ketika akan dibungkus si mayatnya kemudian tidak cukup, misalkan itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kakinya masih terlihat, itu harus ditutup dengan rumput atau kertas, boleh. Boleh. Untuk mayat perempuan sama ya, untuk mayat perempuan teknisnya sama seperti laki-laki, tapi perempuan itu lebih banyak, seperti lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua fungsinya untuk kerudungnya, kemudian lembar ketiga fungsinya untuk baju kurungnya, lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki, yang terakhir yang lembar kelima itu untuk menutupi pinggul dan paha. Sama seperti laki-laki tadi. Kalau misalkan perempuan, itu tadi penjelasan Ibu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang belum dipahami dan apakah ada yang mau bertanya? Paham ya? Ya. Kalau misalkan nih, minggu depan kita akan membuat kelompok dan mempraktekkan cara memandikan dan mengkafani jenazah. Iya, Bu. Dan dibikin kelompok agar bisa, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa mempraktekkan memandikan dan mengkafani jenazah dan menerangkan bagaimana sih pengurusan jenazah yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Bu. Ya, Bu, udah paham, Bu. Ya. Jadi minggu depan adalah pembagian Mengerti, Bu. kelompok dan mendemonstrasikan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Saja ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan terima kasih banyak, Bu. ya, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan ya. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi